Udah rapi lah ya. Halo Yungs, welcome, selamat datang di channel gua Double Chin Pirates. Kalau lu pada bingung kenapa di rekomen gua tiba-tiba ada bocah gendut nggak tahu datang dari mana, ngomong nggak jelas. Kenalin, nama gua Alfonso, tapi lu bisa manggil gua Iso. Kenapa dipanggil gua Iso? Gua juga nggak tahu, literally dari dulu bokap nyokap gua manggil gua Iso. Gua juga nggak tahu kenapa. Dan gua kasih tahu teman-teman gua untuk panggil gua Iso, dan I kinda like the way it sounds and it sticks. Tapi gue yakin sih kalau dari kebanyakan dari yang kalian yang udah pernah yang nonton gue itu tahu gue itu siapa, at least kenal lah ya. Karena biasanya awal orang di boot YouTube itu tidak ada yang tonton. Ya nonton hanya teman-teman lu, yang itu juga disuruh lu sendiri tonton. Tapi nggak apa-apa. Just like the French would say, c'est la vie, motherfucker. Tapi cukup tentang gue, kita masuk langsung aja ke videonya ya. Jadi beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 28 Agustus tahun 2020, dunia perfilman diguncangkan dengan kabar duka bahwa aktor bernama Chadwick Boseman, otherwise known as King T'Challa or the Black Panther himself, sadly meninggal dunia karena kanker usus besar. Gua personally mendengar kabar ini, gua nggak tahu apakah gua mendengarnya baru, tapi literally yang gua lihat di post yang gue lihat, yang gue dapat berita itu literally 40 menit baru di post gitu. Jadi cukup hari hal lah, at least gue tahu gitu dia meninggal. Dan it cuts deep man. Itu bener-bener, karena gue sama sekali nggak sangka gitu. Gue malah nggak nyangka gitu dia eksis di MCU, film-film yang lain juga pada keluar. Kalau di talk show dan interview dia kayak fine-fine aja, tapi ternyata dia battling cancer selama ini gitu. Tapi itu juga membuktikan bahwa dia itu level laki-laki yang segitu gitu, level orang berkarya yang segitu gitu. Walaupun kena kanker juga dia tetap berkarya. Dan itu, wah, he is a man worthy of admiration, I gotta tell you that. He is a man worthy of admiration. Jadi dalam kesempatan ini gue akan men-list ya 5 film Chadwick Boseman yang lesser known. Lesser known dalam arti tidak terlalu terkenal. Jadi jangan kaget dan jangan protes di komen di bawah kalau tiba-tiba lu ngomong, kok ngomongin film-film Chadwick Boseman tapi nggak ada Black Panther, nggak ada Civil War, nggak ada Infinity War. Hey, itu semua orang sudah tahu, tidak perlu diangkat-angkat lagi. Kita akan membicarakan yang orang-orang kadang tidak tahu, film-film yang tidak terlalu terkenal tapi bagus juga men, bagus banget men. Jadi tanpa basa-basi lagi, tanpa bacot lagi, langsung aja ke listnya ya. Number 5. Nomor 5 kita punya film The Five Blood ya. Film ini disutradarai oleh Spike Lee ya. Yang dia itu lebih terkenal membawakan kita film Black Klansman ya. Film yang sudah memenangkan Oscar dalam kategori Best Adapted Screenplay. Jadi Spike Lee ini cukup direktur yang cukup terkenal lah. Cukup pemain besar di Hollywood. Dan plot film ini cukup simpel ya. 4 tentara veteran perang Vietnam. Paul diperankan oleh Delroy Lindo, Otis diperankan oleh Clark Peters, Eddie diperankan oleh Norm Lewis, dan Melvin diperankan oleh Aisyah Whitlock Jr. Mereka ini 4 veteran ini balik lagi ke Vietnam untuk merecover jasad squad leader mereka, Stormin Norman, yang diperankan by our main man himself, Chadwick Boseman. Tapi tidak cuma jasad doang. Jadi ternyata mereka itu menguburkan jasad squad leader mereka dengan harta karun yang mereka harusnya recover pas perang dulu. Cuma akhirnya mereka kubur karena ya shit happens gitu. It's war. Tapi yang gue suka dari film ini adalah mereka mendeskripsikan PTSD-nya, on point banget men. On point banget kalau kata gue. Lu kalau nggak tahu PTSD itu Post Traumatic Stress Disorder ya. Jadi kalau lu misalkan perang atau lu punya trauma yang sangat-sangat, misalkan amit-amit ini ya, lu pas kecil pernah ditolak gebetan lu, diomongin lu jelek, terus lu sampai sekarang kalau ngelihat cewek tuh langsung panik. Nah, itu PTSD. Basically itu gitu ya. Khususnya untuk karakter Paul sendiri ya, he's more fucked up than all the other guys. Dan kalau lu nonton filmnya, wajar sih. I mean, you see what you made me do, man? Let me tell you something.
You ain't been nothing but an anchor around my neck since the day you were born. Yeah, I said it. And I mean it too. Take this shit. God damn it. Jadi kalau lu penasaran bisa langsung nonton aja, film ini ada di Netflix. Dan langsung aja kita lanjut ya. Number 4. Langsung aja di nomor 4 kita punya film 21 Bridges ya. 21 Bridges ini cukup dibilang lumayan terkenal ya, karena diproduseri oleh Russo Brothers. Kalau kalian nggak tahu Russo Brothers itu siapa, mereka itu orang-orang di balik Civil War, Infinity War, Endgame. Ya, mereka itu basically yang mensutradarai at least 3 film itulah di MCU. Yang lainnya gue rada nggak hafal ya, cuma 3 film itu kayaknya fix deh mereka yang sutradarai. Kalau salah langsung aja di komen di bawah. Premisnya sebenarnya simple ya. Detektif Andre Davis tes atau ditugasi untuk menangkap 2 buronan yang terdakwa telah membunuh 5 polisi. Enggak, banyak sekali polisi sih sebenarnya. Banyak sekali polisi di perampokan yang mereka lakukan di salah satu bandar kokain di Manhattan. Jadi basically premisnya adalah Detektif Davis ini menutup semua 21 jembatan yang menghubungkan Manhattan ke New York. Jadi mereka nggak bisa kabur basically. Tapi tidak sesimpel nangkep buronan ternyata. Ada bau-bau foul play ternyata di case ini. Foul play-nya seperti apa? Langsung aja tonton. Jadi sebenarnya yang gue suka dari film ini adalah obviously Chadwick Boseman charismatic as ever. Dan performanya Stephen James sih sebagai salah satu buronannya gitu. Karena literally semua ekspresi dalam muka dia tuh believable, dan gue literally merasa empatetik gitu ke dia gitu, kayak paniknya kerasa gitu, pas dia panik gue juga panik gitu. Jadi nice lah, believable performance. Dan kaptennya si Detektif Davis ini diperankan oleh siapa? J. Jonah Jameson, sudah jelas. J. Jonah Jameson. Nggak lah, bukan J.K. Simmons. Well, he's basically J. Jonah Jameson, right? You serious? So, kalau lu penasaran, bisa langsung tonton aja di Netflix. Kita lanjut ke film berikutnya. Number 3. Di nomor 3 kita punya film Get On Up ya. Film ini rilis tahun 2014, jadi cukup lumayan lama daripada 2 film sebelumnya yang baru rilis tahun kemarin. Baru-baru inilah ya intinya. Dan film ini mengisahkan tentang kisah hidupnya James Brown, the Godfather of Soul himself. Lu pada kalau nggak tahu James Brown itu siapa, dia tapi lu pasti tahu lagu-lagu dia ya. Lagu dia tuh kayak dan tau nggak lagu yang It's a Man's World but there will be nothing without a woman on the world. Ya itulah, dia musisi yang sangat terkenal di tahun 60-an. Cuma yang jadi sudut pandang utama dari film ini adalah obviously how James Brown made himself into a famous musician gitu. Gimana caranya awal karir dia, bagaimana dia dijuluki bahwa di dalam show business there's show part and business part, how he is both of them gitu. Tapi juga gimana dia menghandle atau hidup dengan abandonment issues yang sudah melekat dalam diri dia karena masa kecil yang jauh dari kata bahagia. Dan salah satu scene yang menonjol nanti kalau lo tonton adalah ada scene yang sangat menonjolkan tapi bahwa di dunia ini tuh tidak hanya anak yang bisa kurang ajar, tapi orang tua juga bisa kurang ajar. Wah gila ini kalau lo nonton ya, ada orang tua ini satu, gila nyer minta ditampol tau nggak, kurang ajarnya, nggak tahu dirinya. Udah susah dijelasin. Jadi kalau lu misalkan seneng gitu film-film kayak Bohemian Rhapsody, Rocketman, film-film yang basically about a biography about a certain musician, which basically count as a musical too I guess, boleh banget check out film ini sih. Ya relatif lebih susah daripada yang lain ya, karena nggak ada di Netflix.
Netflix tahu gua, jadi lu harus beli di Amazon atau pinjem. Tapi kalau lu membajak ya actually. Jadi langsung aja kita ke nomor 2, gimana? Number 2. Dan di spot nomor 2 kita punya film 42. Okay, Alright. there's a little bit of a lot. Jadi film yang ditulis dan disutradarai oleh Brian Helgeson ini berkisah tentang kisahnya Jackie Robinson ya, the first African American to play in Major League Baseball. Kalau lu nggak tahu betapa signifikannya sosok Jackie Robinson ini, dia itu jadi basically sejarahnya gini gitu. Ini juga plot sih sebenarnya dikit. Jadi sejarahnya tuh gini, tahun 40-an tuh memang sudah banyak orang-orang kulit hitam yang berprofesi sebagai atlet profesional baseball gitu ya. Tapi mereka itu mainnya nggak di liga utama, nggak di Major League Baseball. Mereka tuh mainnya di kayak di seri B gitu, yang isinya kulit hitam semua. Karena orang-orang kulit putih yang main di liga besarnya, main di liga utama ya di Major League Baseball, nggak mau main sama mereka karena fucking rasis dan prejudis anjing mereka gitu. Sampai akhirnya ada sosok besar di dunia baseball namanya Mr. Rickey. Jadi si Mr. Rickey ini dimainkan oleh Harrison Ford ya. Lo kalau tahu Harrison Ford itu yang main Han Solo, yang main Indiana Jones, Harrison Ford itu. Jadi si Mr. Rickey ini bercita-cita mendebut orang kulit hitam pertama yang bermain di Major League Baseball gitu, di Brooklyn Dodgers, tim dia. Dan Mr. Rickey ini timnya nggak cuma satu ya, dia ada Brooklyn Dodgers punya dia, Montreal juga punya dia, Pittsburgh Pirates pun kalau nggak salah punya dia deh, gue rada nggak ngerti. Jadi dia itu mencari sosok orang kulit hitam dari seri B tadi, yang obviously berbakat gitu, dan cukup tangguh untuk dijadikan pionir gitu, dijadikan gardu pertama untuk masuk ke Major League Baseball ini gitu. Dan dia berhasil men, dia literally kayak melegenda banget. Saking melegendanya dia, nomor 42 tuh sampai di retire permanently gitu. Di retire tuh apa sih bahasa Indonya? Aduh jadi bego nih. Dipensiunkan secara permanen gitu. Jadi sekarang nggak ada atlet baseball lain yang nomor punggungnya 42 untuk menghargai atau pay tribute atau mengrespect si Jackie Robinson ini gitu. Gila men, ini basically Chadwick tuh go to actor to play influential people khususnya di black community gitu. Well, only a legend could play a legend though. Dan salah satu hal yang paling gue suka dari film ini adalah bagaimana perfectnya mereka menggambarkan sulitnya menjadi seorang pionir gitu. Sulitnya menjadi salah satu atlet kulit hitam pertama yang bermain di liga utama olahraga dia gitu ya. Literally semua orang tuh caci maki si Mr. Jackie Robinson ini, ngeludahin dia cuma gara-gara dia berbeda warna kulitnya gitu ya. Bahkan ada beberapa yang literally niat datengin rumah dia malam-malam cuma buat bunuh dia gitu. Literally terornya tuh segitu gitu. Dan yang gue suka adalah si Jackie Robinson ini itu dia nggak terima nasib, maksudnya nggak kayak pasrah, ya udah memang kayak gitu, enggak gitu. Dia stand tall, nggak marah-marah, nggak resolve to violence juga, tapi dia prove his worth, menunjukkan kebolehan dia itu di lapangan gitu, on the field gitu, dengan semua skill dia gitu, achievement dia yang literally legendary gitu, yang gue bilang tadi sampai nomor 42 pun di retire demi menghargai orang ini gitu, segitunya orang ini gitu. Dan gue tadi lupa bilang bahwa film 42 ini juga film yang cukup berkesan khususnya untuk fans-fansnya Chadwick ya, dan bahkan untuk Chadwick Boseman sendiri gitu ya, karena film 42 ini film yang akhirnya mendongkrak karir dia gitu. Dia dapat role di Get On Up as James Brown gitu, dia dapat role di film lainnya, dan sampai akhirnya dia dapat role as King T'Challa gitu di Black Panther ya. Jadi film 42 ini pasti ada spot khusus lah di hati-hatinya fans-fansnya Chadwick dan juga Chadwicknya sendiri gitu. Bahkan beberapa yang udah nonton film ini bahkan mungkin bisa berargumen bahwa yang harusnya di spot nomor 1 itu film ini. Tapi alasan kenapa gue masukin film ini ke spot nomor 2 adalah because the number 2 is literally in the title. What? No.
bullshit orang lu ngelakuin hal yang sama di The Five Blood. Ya itu cuma kebetulan aja. Lagi pula lu ngapain sih di sini? Katanya lu nggak mau nongol. Well, I don't really care much about the other 3 films, so artinya lu suka film yang ini kan? What you like about this one then? I had to say Mr. Ricky, I guess. Karena Mr. Ricky ini salah satu contoh orang yang beragama dengan baik dan benar. Dia menggunakan ajaran-ajaran agamanya, ayat-ayat di Alkitab untuk mengutarakan apa yang sebenarnya dia maksud gitu. Untuk mengutarakan intensi dia yang sebenarnya. Kalau misalkan lawan bicara udah ngerti gitu maksud dia apa, dan bagi dia si verse-nya atau ayat-ayatnya itu tetap gak relevan buat dia gitu, Mr. Ricky is fine with it gitu. You do you, man. Dan itu harusnya orang beragama itu bukan agama dipakai buat senjata menyerang orang lain. Jadi lu pada ya yang kerjaannya tuh di rumah tiba-tiba nge-tweet, klepon bukan makanan yang Islami. Atau orang-orang yang punya anggapan, punya pemikiran, wah kalau mau dapet 1 miliar lu harus sumbang dulu 100 juta. Atau orang-orang yang memenjarakan orang yang sebenarnya dia tuh cuma lagi marahin bawahnya karena emosi, nyinggung agama sedikit, lu penjarakan orang ini dan lu nya pun akhirnya lari nggak tahu kemana. We're looking at you, man. We're looking at you. Well, that's a strong statement. Right on light of that, tableau, kita lanjut aja ya. Right, sebelum kita masuk ke nomor 1, gue punya honorable mention nih buat lo pada. Gila, ada honorable mention coba gue. Udah kayak Watch Mojo nggak? Jadi di honorable mention kita punya The Express ya. Film yang rilis tahun 2008 dan berbasis pada buku karya Robert C. Gallagher yang berjudul Ernie Davis, The Mirror Express. Film ini sebenarnya revolves around cerita hidupnya seorang Ernie Davis ya, seorang pemain college football, bukan sepak bola ya, college football itu yang bolanya coklat, yang cukup influential di dunia football karena dia itu African American pertama yang memenangkan The Heisman Trophy. Jadi plotnya simple ya, based around his relationship, Ernie Davis relationship played by Rob Brown, and his coach Ben Schwartzwalder played by Dennis Quaid. Film ini tuh sebenarnya film yang gue suka banget gitu. Gue sebenarnya pengen banget masukin film ini kayak nomor 3 mungkin. Cuma kenapa alasan nggak gue masukin film ini ke listnya dan gue cuma mention as an honorable mention? Karena perannya Chadwick di film ini wah kecil banget men. Kecil banget, dia literally kayak nongolnya tuh kayak ketiga saat konfliknya udah ada, tinggal konflik resolution doang gitu ya. Dan screen time dia pun kayak cuma 3 menit gitu. Tapi tetap aja gitu, dia maininnya orang yang legend juga. Dia berperannya sebagai Floyd Little ya. Well, to be fair, ini di sini itu Floyd Little-nya masih culun ya. Lu kalau nggak tahu Floyd Little siapa, dia itu running back yang cukup melegenda juga di history NFL ya, di history American football. Dan dia itu kalau nggak salah dulu main di Miami Dolphins ya, timnya itu. Tapi walaupun Chadwick berperan kayak cuma 3 menit ya perannya di film ini, tetap aja he steals every scene he's in, man. Like, damn. We miss you already, bud. We miss you already. Lanjut aja kita ke nomor 1 ya. Number 1. Finally at number 1 we got, drum roll please, Marshall. Gila, Marshall ini hands down the best legal drama film I've watched, at least so far. Film legal drama terbaik yang pernah gua tonton di hidup gua, at least untuk sekarang ya, gua umur 22 tahun ya. Dan premisnya lagi-lagi menceritakan kisah nyatanya Thurgood Marshall ya, the first African American that served in the Supreme Court of Justice in the United States, of course. Itu kalau di kita apa ya? Mahkamah Agung kali ya. So yet another legendary role for Mr. Boseman. Tapi di film ini Marshall nggak sendirian ya, dia ditemani oleh attorney lokal, pengacara lokal bernama Sam Friedman, diperankan oleh Josh Gad. Lu kalau ngelihat Josh Gad nih, Sam Friedman kayak pernah lihat dia tuh terkenalnya di ini ya. Kalau gue personally dia terkenalnya di Modern Family ya, as a guest star Kenneth. Why hug when you can man shake?
I'm gonna get the coffee. Terus di case ini, case yang dihandle Marshall sama Friedman ini adalah case-nya State of Connecticut versus Joseph Spell. Jadi basically di kasus ini itu seorang African American, seorang kulit hitam namanya Joseph Spell itu terdakwa memperkosa atau dituduh memperkosa majikannya ya, Miss Eleanor Strubing. Joseph Spell sendiri diperankan oleh, lu pasti familiar juga ya, Prince Njobu dia kalau di Black Panther. Nama aktornya sendiri adalah Sterling K. Brown, so Mr. Brown. Dan yang memerankan Miss Eleanor Strubingnya sendiri adalah Kate Hudson. Ya, sudah jelas lah Kate Hudson, pasti lu khususnya udah sering denger kali ya namanya. Dan mukanya pun cukup familiar. Kenapa gue berani bilang this is hands down the best legal drama of hell? Gue berani bilang bahwa film inilah film terbaik dari Mr. Chadwick Boseman tuh film ini gitu. Dan kenapa gue berani melakukan statement begitu? Gue punya 5 alasan yang bisa backup gue. First thing is first. First things first. Alasan pertama yang bisa mensubstansiate argumen gue adalah cewek gemes. Anjir, bokep parah, nggak kompeten, iso, nggak ada isinya, hidung belang. Tapi bener meh, literally semua cewek di sini gemes anjir. Literally dari istrinya masuk gemes. Kate Hudson, the actress playing the rape girl, gemes juga. Ibu-ibu tepat si Marshall Homestay, gemes juga. Istrinya Friedman, gemes juga. Tapi ada satu cewek yang literally my favorite, man. Mrs. Richmond, I notice you have an accent. Really? Here, I thought you were the one with the accent, Mr. Friedman. Fair enough. Udah mah tingkahnya gemes parah. Tingkahnya sih yang paling bikin gue gemes. Terus rambutnya, aduh rambutnya gemes, bajunya gemes, literally senyumnya juga giung parah. Dan senyumnya tuh manis, giung gitu. Tapi tuh kayak verführt gitu kalau bahasa Jerman tuh verführt tuh apa ya? Kayak ngundang gitu loh, kayak ngajak main gitu. Kalau nonton semua film film-film yang gue rekomendasiin ke lu ya, itu kan basically hampir semuanya ambil setting tahun 60-an ya. Dan entah kenapa ya, cewek-cewek tahun 60-an tuh dandanannya lebih gemes-gemes gak sih? Kayak rambutnya tuh always shiny gitu. Gue personally, bukan kayaknya sih, udah fix ini mah. Ada sedikit fetish lah sama rambut. Gue tuh literally kalau lihat cewek dulu tuh lihat rambut dulu itu. Rambut bagus, oke lah kita lanjut gitu. Dan literally rambut mereka tuh kayak selalu shiny gitu. Selalu kayak volumenya ada gitu. Selalu kayak bombastis lah. Kayak it takes a long time to make your hair like that gitu. Terus dandanannya juga sih, bajunya tuh kayak selalu kayak tertutup, konservatif, subtle gitu ya. Tapi teh playful juga, ketat gitu, kayak menunjukkan figur, tapi teh nggak terbuka gitu, nggak literally kayak belahan, semua belahan di badan lu tunjukin gitu, enggak gitu. Literally subtle aja, playful, sensual tapi fashionable as fuck lagi gue suka ya. Dan jadi kalau lo misalkan di luar sana nih ya, yang tonton mungkin ada beberapa dari lo yang berkecimpung atau ingin berkecimpung di dunia fashion, ya saran gue boleh kali ya style-style kayak gitu di revive gitu ya. Style-style konservatif, sensual gitu ya. Yang keren tapi teh seksi, tapi nggak literally slutty gitu dong, literally wah belahan sini, pantat literally cuman segitiga gini. Aduh, nanti cewek tuh sekarang mah kadang-kadang. Gue juga suka sih yang kayak gitu. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! Tapi gue ngambil kata-katanya Korigor ya. Apa nggak bosen? Alasan kedua rada serius nih kali ini. Bukan menurut gue ya. Kalau lu nonton film ini, lu bakal sadar bahwa screen time-nya si main character sama screen time-nya si supporting character itu practically sama gitu. Jadi misalkan kalau lu nonton film ini di bioskop dan lu telat nontonnya, lu nggak tahu siapa yang nongol pertama, malah mungkin lu bisa beranggapan bahwa film ini itu berkisah tentang si Sam Friedman, bukan si Marshall. Karena dari karakter development-nya pun, yang develop further itu si Sam Friedman, bukan si Marshall gitu. Si Marshall memang dari awal film udah kayak gitu. Memang bener dia in the span of the film dia dapat value-value yang baru sih, makna-makna yang baru untuk hidup dia gitu ya. Cuma
yang bener-bener jelas karakternya berbeda dari pas di awal film dan pas di akhir film itu si Sam Friedman gitu. Yang awalnya dia cuma orang rada culun gitu ya, pengacara culun yang cuma nge-handle insurance case gitu ya. Sampai akhirnya dia, nah spoiler ntar, langsung aja lah ke alasan ketiga. Alasan ketiga kenapa gua suka banget sama film ini adalah ini film menurut gua salah satu film yang emosi dan logikanya itu seimbang gitu. Maksud gue gini, ibaratnya lu nonton film romcom kayak Titanic gitu ya. Titanic nggak romcom juga sih, ya romance film lah kayak Titanic. Yang diberatkan adalah cinta mereka berdua kan, gimana mereka relationship mereka, gimana mereka distraught, apa yang mereka rasakan, emosi gitu, emotion based lah ceritanya itu. Tapi sedangkan kalau lu nonton film-film kayak Inception atau Knives Out, yang diberatkan adalah plot kan, yang diberatkan adalah misteri gitu, gimana apa yang bakal terjadi gitu. Jadi pikiran lo bakal spekulasi terus, wah ini abis ini nih kayaknya, karena kita dapat ini sekarang, oh abis ini kita kayaknya kesini nih, tapi ternyata bukan gitu. Nah, film ini menurut gua seimbang gitu, jadi emosinya ada gitu, emosionalnya ada, inspiringnya ada, tentang social injustice-nya juga ada, dan figuring stuff out along the way-nya pun ada gitu. Karena ini case kan, case hukum gitu kan. Jadi lu harus logika juga gitu. Jadi nice sih menurut gua, apalagi kalau buat film-film buat Netflix and chill ya. Netflix and chill kan gak selalu enak-enak doang ya, kadang-kadang beneran nonton boleh lah. Ini Marshall, nah, cowoknya seneng karena ini cukup detektif lah, dan ceweknya pun seneng karena ini emotional story juga gitu. Tapi kalau misalkan cowok lu orang-orang shallow yang kerjanya cuma nonton MCU nggak ada habis-habisnya, atau nonton drakor juga cuma gara-gara cewek doang, ya langsung DM aja lah ya, kalem. Dan alasan yang ketiga kenapa gua suka banget sama film ini adalah no, I'll take this one. Hah? Tapi gua udah. Jadi alasannya ketiga kenapa kita suka banget sama film ini adalah betapa smartnya dia gitu, betapa songongnya si karakter Marshall ini gitu, yang membuat dia kelihatan keren gitu. Karena kesombongan dan kesongongan dan ketengilan dia itu bisa dia back up dengan skill dia. Dia beneran pengacara yang sangat-sangat handal. Itu yang sombongnya sesungguhnya. Bukan ngeflex dari ujung kepala sampai ujung kaki Elvi semua kayak orang tolol. Kalau lu misalkan udah jadi orang yang prominent di bidang lu kayak Marshall gitu, orang yang literally udah sosok besar lah di bidang lu mau flexing Gucci sana sini, oke lah, you do you man. Tapi kalau lu kerjaannya minta duit sama orang tua, LV Gucci juga minta duit sama orang tua, kalau nggak dibeliin orang tua, malu, kurang, lu kita kurang, pokoknya nama kurang. Geli gue mah, geli. Have to agree with that logic though. Lanjut aja ke alasan kelima ya. Dan terakhir kenapa gue berani berargumen bahwa film ini adalah film terbaiknya Chadwick Boseman, karena penulis naskahnya pun memilih case ini gitu, memilih kasus ini untuk film ini. Shout out ya buat The Koskovs. Karena case ini itu tidak hitam dan putih gitu. Tidak sesimpel ada orang kulit hitam dituduh memperkosa majikannya walaupun dia nggak pernah ngapa-ngapain. Tidak sesimpel itu. Tapi tidak juga sesimpel orang kulit hitam ini beneran memperkosa majikannya. Tidak gitu. Dan oleh karena kekompleksan itu, kasus ini itu cocok banget untuk mengedepankan atau menunjukkan bahwa prejudice yang dianut atau didewakan oleh orang-orang kulit putih yang rasis as fuck kayak tai anjing itu tidak hanya melukai atau menyiksa orang-orang kulit hitam, tapi juga menyiksa orang-orang kulit putih yang sebenarnya gue tuh udah slow gitu, udah kalem, hirup gitu, udah ya udahlah gitu, mereka juga nggak ngapa-ngapain dan mereka juga kerja bener gitu, sebenarnya udah beranggapan kayak gitu. Tapi orang-orang kulit putih yang sebenarnya sudah sedikit open minded ini harus menerapkan value-value ini karena takut gitu, karena takut sama community dia sendiri gitu, takut dijudge sama lingkungan dia sendiri gitu. Dan there's a phrase from this film that actually sums up the movie perfectly. Phrase-nya kayak gini, men are men and women are women. Gila anjir. Mungkin lo sekarang denger phrase
itu tuh kayak no shit, so ya iyalah cowok sama cowok, cewek sama cewek. Tapi kalau lu misalkan nonton film ini, wah gila, bener men. Dan oleh karena itu si film ini itu gak cuma relate ke orang-orang kulit hitam aja. Basically orang-orang yang pernah kena racial profiling relate sama film ini karena kekompleksan emosi tadi gitu, karena kekompleksan kasus ini gitu. Jadi kalau lu yang makin penasaran langsung aja ditonton, bisa dipinjam di Amazon. Kalau lu misalkan pembajak ulung ya gue nggak ngejat sih, karena gue juga ngerti ya golongan ekonomi lemah maaf ya, kalau bisa gratis kenapa enggak kan pola pikirnya. Cuma ya kalau lu mau merasa gue pengen tribute nih, pengen appreciate karya-karyanya Chadwick, ya bisa dipinjam di Amazon. Kalau lu di Jerman kayak cuma 3 euroan lah kurang lebih gitu ya. Jadi bisa banget buat lu Netflix and chill daripada lu nonton MCU terus diputer-puter ke orang tolol. Bisa nonton film-film yang gue rekomendasikan. Jadi itu dia tadi ya my top 5 lesser known Chadwick Boseman films plus 1 honorable mentionnya tadi. Dan walaupun Om Chadwick ini udah nggak sama kita lagi ya, tapi satu hal yang harus kita kagumi dan apresiasi dari sosok Chadwick Boseman ini adalah gimana dia, walaupun dia udah tahu nih that is literally by his doorstep gitu, she is literally knocking at his door gitu ya, cuma dia nggak memilih untuk pasrah, dia nggak memilih untuk udahlah gue nikmatin aja sisa hidup gue dengan keluarga gue, nggak cuma itu gitu. Tapi dia memilih untuk berperan sebagai seorang tentara, berperan sebagai seorang musisi legendaris, berperan sebagai seorang pengacara, dan berperan sebagai seorang raja untuk menginspirasi orang banyak. Dan nggak cuma orang kulit hitam aja, gue personally pun sangat terinspirasi oleh kisahnya Chadwick Boseman ini ya. Dan gue yakin banyak orang yang nanti akan terus terinspirasi oleh kisah hidupnya dan film-film yang hasil karya dia gitu ya. So, rest in power my king. Let us take care of the rest. Jadi segini aja ya video gue, debut sekalian tribute untuk Mr. Chadwick Boseman. Closingan dong, kayak YouTuber-YouTuber yang lain. Closingan ya? Kayak apa ya? Gini deh, pesan terakhir deh buat lo pada. Dengerin baik-baik ya. Keep your head high, your middle finger higher, and add a little something for peace. Ciao!